Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ada yang tahu artinya? Tuhan, bukan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Mea culpa, mea maxima culpa. Saya sungguh berdosa. Bahwa itu adalah ungkapan pertobatan yang menjadi salah satu tema dalam minggu Advent yang kedua ini. Lebih lanjut Bapak Ibu saudara-saudariku, menurut Flavius Josephus, seorang ahli sejarah, dan itu bukan dari Yahudi, peristiwa pembaptisan dan ajakan pertobatan Yohanes itu sangat fenomenal saat itu. Banyak orang Yahudi yang percaya dan menanggapi seruannya. Datanglah orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan dari semua penduduk Yerusalem memohon untuk dibaptis dan bertobat. Dan ini bukan ungkapan yang berlebih-lebihan, karena pewartaan Yohanes didukung oleh beberapa alasan dasar, yaitu bahwa sekitar 400 tahun terakhir tidak ada nabi di Israel, tidak ada. Bahkan Yesus itu bukan nabi. Menutup rangkaian dari semuanya Tuhan. Maka yang kedua, padang gurun itu diyakini sebagai tempat penyelamatan. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Kejadian bab Keluaran bab 15 sampai bab 18, di mana Allah menyelamatkan bangsa Israel itu di padang gurun. Lalu tempat Musa dan Elia berjumpa dengan Allah, itu ada dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 1, dan juga 1 Raja-Raja bab 19 ayat 4. Bahkan Allah menjumpai umatnya di padang gurun. Itu dalam Hosea bab 2 ayat 13. Itu alasan yang kedua. Dan yang ketiga adalah dalam keseluruhan penampilannya, yaitu pakaiannya, jubahnya itu berasal dari apa? Saya tanya. Ada yang tahu dari apa? Kulit binatang. Kulit binatang. Bulu onta, ya. Kalau cari di sini nggak ada, ya. Bulu onta. Lalu ikat pinggangnya dari kulit. Kulit, benar, dari kulit. Askesenya, makanannya apa? Belalang. Lalu minumnya madu hutan, ya. Saya punya stok madu hutan 2. Ada yang mau? Nah, supaya jadi Yohanes, ya. Tapi sedikit-sedikit aja nanti minumnya, ya kan? Yohanes tampil sebagai Elia yang baru, dan itu ada di Malaiki bab 3 ayat 1, bab 4 ayat 5 sampai ayat 6. Bahwa Yohanes itu tampil sebagai Elia, dan ditegaskan oleh Yesus dalam Injil Markus bab 9 ayat 9 sampai ayat 13, menyamakan Yohanes dengan Elia. Jadi ada 3 dasar bahwa ungkapan yang tidak berlebihan, karena pewartaan Yohanes ini
memang nyata ada di sana. Jadi kita yang percaya, mengimani dan mengamini ini ada loh di sana. Kitab yang tertulis ini itu kitab yang hidup ada di sana, tapi di Holy Land, di Yerusalem. Pastinya Bapak Ibu saudara-saudariku, pertobatan itu berasal dari kata Yunani metanoia, adalah perubahan. Kalau hanya perubahannya sampai di mulut, tapi tidak ada perubahan dari hati dan budinya, itu percuma. Karena harus terwujud dalam tindakan konkret. Tidak jatuh lagi pada kesalahan, kelemahan dan dosa yang sama. Tindakan konkret dan sikap iman yang benar itu menjadi pilihan ya, pilihan bagi pola pikir kita, mindset kita, lalu pola kerja kita, handset, dan terakhir rasa kita, yaitu pola rasanya, heart set. Dan itu harusnya ada pada diri kita, pertobatan itu, transformasi. Apalagi kita akan menyambut kelahiran Yesus dalam hati kita. Artinya kita harus selalu dan terus-menerus bertobat dengan mengarahkan pandangan dan langkah hidup hanya kepada Allah. Nah, maka dalam gereja Katolik juga ada sakramen tobat. Dan bertobatlah sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, kadang iya kadang enggak ya. Saya sangat percaya dengan umat saya itu ya. Itu. Nanti kami berdua dengan Romo Beni, silahkan banyakin di tempat Romo Beni, di saya sedikit aja ya. Nanti takut katanya ya. Ya. Pertobatan itu mengarahkan pandangan dan langkah hidup hanya kepada Allah. Adapun simbol pertobatan yang dipakai pada zaman Yohanes Pembaptis adalah ditenggelamkan. Dalam gereja Katolik itu sebagai simbol ungkapan pembersihan, penyucian dan penghapusan dosa. Ketika diterima atau menjadi anggota gereja Katolik, dibaptis, bertobat, dihapuskan dari segala dosa asal dan diangkat menjadi putra-putri Allah. Ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus, maksudnya hidup kita diperbarui dengan kekuatan Roh Allah, yakni membiarkan Roh Kudus itu menguasai kita agar kita selalu memilih Allah dan kebaikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, two option, to God, for God, and the good ya. Sehingga nama Allah dimuliakan dan jiwa sesama diselamatkan. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk mengaku dosa. Percayalah, ini katekese dari saya. Seorang imam itu disumpah untuk menyimpan rahasia dosa-dosanya. Kenapa harus kepada imam di parokinya? Karena imam di parokinya itu mengerti situasi dan kondisi. Jadi ia akan memberikan penitensinya disesuaikan, bukan melihat dosanya, tapi melihat bagaimana kamu harus berubah. Dan jika kami menceritakan atau mengatakan dosa itu, secara otomatis saya terhukum, tidak dijatuhkan hukuman oleh uskup ya, tidak nunggu surat dulu Romo Eko dihukum, tidak, langsung terhukum. Jadi hak saya dicabut dan saya tidak boleh melakukan hak-hak seorang imam.
Kalau seorang anak-anak itu selalu berkatanya seperti kalau ngaku dosa, Romo kan kenal bapak ibu saya, nanti Romo bilang sama bapak ibu saya, ya enggak lah ya gitu. Kalau anak-anak seperti itu, nanti Romo cerita sama bapak ibu saya, kan Romo kenal gitu, deket lagi gitu kan. Enggak, tidak ada. Bahkan untuk anak OMK yang paruh baya dan yang lansia pun semuanya tersimpan. Dan percayalah, Romo pasti tidak ingat dosanya apa ya. Ya Romo kan gini aja. Iya bener, kasih penitensi, pengampunan, pulang dengan damai ya toh, jangan diulangi lagi gitu ya. Tuh. Maka saya anjurkan tanggal 18 selalu, gak apa-apa meskipun sepi, boleh di paroki yang lain ya, boleh. Tanggal 9, 10, 11 ada di kota wisata, tapi nanti tanya-tanya, takutnya ketemu saya di sana ya. Iya, saya bantu di sana ya. Waduh, umat saya ini gitu kan. Lalu juga di BMR Bunda Maria Ratu Sukatani. Lalu saya akan membantu di Cibinong. Jadi saya akan berkeliling di sekitar paroki saya supaya saya melihat ada umat saya tidak ya. Maksudnya aku dosa atau enggak gitu ya. Jadi itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, sakramen tobat menjadi penting bagi kehidupan kita untuk mempersiapkan perayaan Natal, dan semuanya itu demi persiapan batin kita. Mari mea culpa, mea maxima culpa itu kita tidak hanya ucapkan tapi lakukan. Saya berdosa dan saya sungguh-sungguh berdosa. Tuhan memberkati. Amin.